Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Purkon Center, kali ini kita akan mereview sebuah mobil yaitu dari Mitsubishi Grandis tipe GLS tentunya. Nah, kita akan coba untuk mengulas yaitu mengenai eksterior, interior, kemudian performa dan impresi berkendaranya serta modifikasinya teman-teman. Untuk lebih jelas jangan lupa Anda saksikan video ini sampai habis. Oke, teman-teman, untuk mengenai eksteriornya di sini dari Mitsubishi Grandis ini grillnya. Ini memang sudah saya modifikasi ya. Untuk dari bodinya sudah menggunakan warping atau stiker tentunya warna abu-abu tua metalik aslinya. Ini untuk headlampnya ini saya sudah ganti dengan high day, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian dari Grandis tipe GLS juga sudah ada fog lampnya ya. Nah, kemudian ini wipernya ini model kalau di kayak bis ya, jadi modelnya begini, unik sekali, futuristik. Kemudian ada pun untuk dari peleknya nih teman-teman, kebetulan ini sudah saya modifikasi. Ini kebetulan menggunakan ring 18 untuk profil ban di 235/50. Ini adalah replika dari pelek Lexus tentunya. Sementara kalau aslinya itu dari pelek Grandis itu yang GLS itu adalah ring 16 ya, kemudian dengan profil ban 215/60. Nah, ini seperti ini sudah auto retract untuk spionnya, sudah model hand grip tentunya. Nah, ini bisa lihat kalau ini tambahan ya, ini spion tengah ya, untuk dari baris kedua sudah ada spion tengah, sudah ada pelindung dari air juga, talang air. Nah, ini juga sama untuk velg dan profil bannya, untuk ban belakangnya sama. Modelnya yang saya suka itu desain lampu, khususnya lampu belakangnya nih ya, jadi desainnya sangat menawan, elegan ya, futuristik tentunya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya teman-teman, untuk eksteriornya sudah ada wiper belakang, kemudian ini kamera belakang ya, kemudian ada spoilernya tentunya, ada lampu headlamp tengahnya. Oke, cuman sayangnya belum ada sensor parkir nih untuk bawaannya seperti ini teman-teman. Kita coba lihat bagasinya teman-teman ya. Ini bagasinya juga cukup luas ya, jadi ini kalau bisa dilihat ini bisa sekitar 3 koper nih, ini ke dalam ke bawah nih teman-teman. Ini karena ada barang saja ya, jadi cukup lega. Nah, ini cara bukanya seperti ini, ditarik. Nah, ini juga bisa kalau kurang kita tarik di sini. Nah, ini rata dengan lantai ya teman-teman ya, karena ini ada barang saya tidak bisa lipat, jadi ini kalau dilipat seperti ini, jadi muatannya cukup luas tentunya. Dan perlu dilihat juga ada cup holder di baris kedua, ada 2 cup holder, yang di sebelah kiri ada 1 cup holder. Ini ada laci penyimpanannya juga nih buat naruh barang teman-teman. Ada kisi-kisi AC setiap bangkunya. Oke, kalau ini kurang luas juga ini bisa digeser ya, bangku baris keduanya bisa digeser ke depan kalau kurang luas untuk menaruh barang bawaan Anda. Jadi sangat fungsional sekali teman-teman, seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi posisinya. Nah, jadi memang untuk baris ketiga bangkunya juga bisa dilipat ke sini, jadi bisa duduk di sini. Cuma saya tidak praktekkan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita ke depan. Oke teman-teman, tahap kali ini kita akan lihat untuk dari performa engine dari Mitsubishi Grandis ini nih teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk ruang engine-nya, jadi cukup padat ya.
dan ini menggunakan teknologi dari mesin MIVEC tentunya, dengan kelasnya masuk ke 2400 cc. Tentunya ini dengan tenaga atau horsepower 165 horsepower pada 6000 rpm, dan kemudian juga dengan torsinya 217 Nm pada 4000 rpm. Jadi seperti ini. Nah, modifikasi yang telah dilakukan ini baru menggunakan dari valve stabilizer ya. Ini dari Hurricane XCS7 ya. Ini memang saya gunakan lebih enteng, lebih ringan, dan BBM-nya juga lebih irit. Nah, adapun dari engine dari Mitsubishi Grandis ini tentunya untuk konsumsi BBM-nya itu 1 sampai 8 km per liter untuk dalam kota, sementara untuk luar kotanya sekitar 10 sampai 12 km per liter tentunya teman-teman. Dan kapasitas tangki bensinnya adalah 65 liter. Oke. Oke teman-teman, kita akan lihat untuk interiornya. Sebelumnya ini kuncinya sudah dimodifikasi ya. Biasanya yang biasa punya model Mitsubishi ini sudah model klip tentunya. Nah, perlu saya tambahkan bahwa kalau ini diklik 3 kali, 1, 2, 3, maka spion retract-nya kebuka seperti itu ya. Oke, kita masuk yuk untuk lihat interiornya. Nah, sebelum kita masuk perlu teman-teman ketahui, ini saya sambil startup ya. Saya hidupkan dulu AC-nya biar tidak gerah. Nah, ini power window, ini ada central lock-nya. Power window-nya ini autonya ini 4 ya. Biasanya kan yang sebelah pengemudi saja auto kaca power window-nya, ini 4 kaca itu auto tentunya. Ini ada auto retract juga ya, bisa dilihat di sini. Spionnya auto retract. Ada joysticknya juga di sini. Nah, kemudian untuk dari posisi ini setirnya sudah dimodifikasi menggunakan setir Pajero tentunya, dan cruise controlnya juga bisa dilihat ini sudah aktif ya, ada lampu cruise controlnya. Oke. Nah, pada setir kemudi ini hanya steel, tapi belum teleskopik, tapi bagi saya itu sih tidak masalah ya. Nah, kemudian untuk dari dudukan bangkunya ini sudah model sliding, kemudian reclining ya, head adjuster, kemudian reclining juga seperti ini. Namun sayangnya belum elektrik. Tapi kalau masalah elektrik sebetulnya bangku itu bisa dimodifikasi ya tentunya seperti itu. Oke, ini untuk kisi-kisi AC-nya. Kemudian di sini untuk headroom. Headroomnya ini ada sejengkal nih teman-teman, cukup luas. Kemudian legroomnya juga cukup luas, ada sekitar 1 jengkal. Nah, kemudian untuk Mitsubishi dari Grandis yang tipe GLS khususnya tahun 2008 itu variannya rem tangannya sudah di kaki nih. Rem tangannya sudah di kaki teman-teman. Handbrake-nya ya. Nah, sini seperti biasa ada wiper, lampu sen ya. Ini ada laci penyimpanan. Kemudian ini laci juga untuk asbak rokok ya. Ada power outlet. Ini juga untuk koin atau simpan uang ya. Nah, sini AC-nya sudah auto climate control nih teman-teman. Semburannya juga cukup lengkap ya. Ini untuk putaran suhu AC-nya. Ini untuk lacinya. Cukup lega ya. Di sini ada penyimpanan barang juga. Gitu. Nah, untuk sun visor nih. Untuk sun visornya sayangnya belum ada lampu, ada cermin tapi tidak ada lampu. Sun visornya ya. Ini di sisi penumpang sebelah pengemudi. Ini ada penyimpanan kacamata. Ini untuk lampu bacanya, kacanya Dynaview. Ini modifikasi ya untuk spion tengahnya. Itu kalau kita posisi mundur ke R, dia akan mundur. Ada layar ini aftermarket ya. Ini dimodifikasi, ada layar mundurnya. Kemudian di sini sudah ada pegangannya, hand gripnya. Lalu di sini yang saya sukai ini untuk ada armrest di bangkunya, baik di sisi pengemudi atau di sisi pengemudi tengah. Ini ada armrestnya, kemudian ada console box-nya, ini bisa dilepas nih teman-teman. Nah, jadi ini ada cup holder ya. Nah, ini kalau misalkan ini dilipat, itu tentunya anak-anak nanti bisa lalu lalang di sini.
seperti itu. Tapi saya tidak peragakan ya. Kemudian untuk joknya itu sudah kulit. Kebetulan ini di cover lagi nih biar nggak rusak teman-teman. Tapi kalau ini dibuka itu sudah jok kulit dan awet tentunya. Nah, bisa dilihat di sini ini ada cup holder dan ada untuk kisi-kisi ya, taruh handphone dan sebagainya, keperluan aksesoris teman-teman. Nah, kemudian ini untuk speedometernya nih. Nah, speedometer sendiri di sini tentu ada settingan untuk trip A, trip B ya. Untuk settingannya speedometernya dia sudah Ultitron, jadi cukup terang walaupun untuk siang hari. Nah, untuk head unitnya tentunya ini sudah aftermarket ya, tentunya aslinya tidak seperti ini. Ini sudah ada SRS airbag di sisi pengemudi dan juga ada airbag di sisi pengemudi penumpang depan tentunya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi bisa saya kesimpulan bahwa untuk cup holdernya ini sangat banyak, ada 11 cup holder dari depan, baris kedua dan baris ketiga. Nah, di sini perlu saya tambahkan lagi, ini matic-nya itu sudah triponic. Ya, sudah triponic. Jadi ini bisa matic dan bisa untuk manual. Nah, dan sangat responsif sekali untuk dari triponicnya ini, teman-teman. Ini ada power outlet-nya, sayangnya cuma satu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelas kita coba lihat ke baris kedua nih, teman-teman. Di baris kedua ini ada cup holder di sini, di bawah ada cup holder, ada kisi-kisi juga, ada koin juga, hanya ada. Kemudian ini power window, ini jahitan ya. Ini kulitnya hard plastik tapi solid warnanya. Oke, di sini kita bisa lihat headroomnya ini cukup lega, ada 1 jengkal juga ya untuk headroomnya. Kemudian legroomnya juga cukup lega. Di sini di cover kulitnya juga kasih kisi-kisi. Kalau ini tambahan ya, aksesoris untuk monitor untuk anak saya kebetulan ya, ini terintegrasi dengan head unit depan seperti itu. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC, setiap bangku dapat kisi-kisi AC. Ini untuk setelan AC blowernya 1, 2, 3 speednya nih ya, jadi cukup dingin sekali seperti itu teman-teman. Nah, kita setting yang satu saja. Nah, kemudian kita coba lihat geser di sini. Nah, untuk dudukannya juga nyaman ya. Untuk saya sebagai penumpang di baris kedua ini sangat nyaman, dan ini ada armrestnya juga nih, kita tarik. Nah, jadi seperti ini nih posisinya tuh, ada AC-nya, ada lampu bacanya juga, ada hand grip. Jadi Grandis ini yang saya sukai itu nyaman, asik, fun to drive kita sebagai pengemudi dan juga sebagai penumpang baik baris kedua maupun baris ketiga. Nah, kemudian saya perlu contohkan lagi. Ini bisa digeser ya untuk baris keduanya bangkunya. Seperti ini teman-teman. Cukup ditarik saja. Ini didorong. Nah, jadi penumpang bisa masuk ke baris ketiga. Ini tampilan baris ketiganya. Saya tidak peragakan ya. Ini untuk dari legroomnya memadai untuk 2 orang dewasa. Seperti itu untuk ruang kabinnya teman-teman. Jadi safety beltnya ada 3 titik ya untuk baris kedua dan 2 titik untuk baris ketiga tentunya teman-teman. Dan ini ada cup holdernya tentunya. Oke teman-teman, tahapnya untuk impresi berkendara, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Kita start up dulu ya. Nah, perlu saya tambahkan bahwasanya ketika kita sudah start up, kemudian rem tangan handbrake-nya juga dilepas, kita injak pedal rem. Nah, pintunya sudah mengunci sendiri untuk central lock-nya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi fitur keselamatannya cukup baik sekali. Kalau kita lupa menutup pintu, dengan pedal rem diinjak dia sudah mengunci. Oke, kita coba jalan ya. Dalam penggunaan Mitsubishi Grandis ini yang saya rasakan asik ya, nyaman, fun to drive, visibilitasnya juga saya lihat menyeluruh, terlihat seluruhnya, kanan kiri depan ya. Kemudian juga suspensinya nih empuk banget loh, enak loh. Jadi sebetulnya tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, stabil. Khususnya di jalan tol. Jadi kalau kecepatan tinggi di jalan tol ini mobil stabil banget deh. Baik itu kecepatan performanya, kemudian pengeremannya ya.
itu asik. Dan karena cakram ini 4 ya, dan pedal remnya juga semacam ada power assistant, jadi kita cukup injak pedal rem sedikit itu sudah ngerem. Ngeremnya juga tidak semacam ada hentakan begitu ya, jadi soft saja ini sudah mengerem. Jadi tenaga cc besar, kecepatan tinggi, pengeremannya juga stabil, enak gitu ya. Ini pas banget buat mobil keluarga perjalanan jauh, memberikan kenyamanan. Nah, kemudian untuk di dalam kabin saya sendiri merasakan untuk kebisingan di luar ya, itu tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi seperti itu. Kemudian posisi duduknya juga asik ya, khususnya ada armrest begini, kemudian belakangnya senderannya juga nyaman seperti itu gitu ya. Nah, asik ya, khususnya dari performa engine-nya nih, aduh asik banget ya. Saya cerita sedikit, saya pernah menggunakan mobil dari yang irit sampai yang boros. Nah, khususnya yang untuk cc besar, saya pribadi pernah menggunakan mobil Grand Vitara, kemudian Honda Accord CM5 yang cc-nya 2400 ya. Jadi kalau saya rasakan sih juga tidak terlalu boros ya, relatif ya, tergantung kantong juga nih. Mungkin kalau teman-teman biasanya gunakan cc di bawah 2000, mungkin 1500, 1700, 1800 atau 2000 ya mungkin kaget ya. Tapi saya alami biasa aja sih penggunaan dari konsumsi BBM-nya sebanding dengan performanya ya. Jadi ini juga kalau kita, ini saya nggak bisa nyoba speed kencang ya, cuman kalau kita gas, kita bejek itu berasa nih performanya seperti ini nih. Oh, seperti itu, jambakannya itu berasa banget ya. Memang yang pengalaman saya Mitsubishi ini kalau masalah mesin itu sama seperti Suzuki ya, bandel mesinnya. Cuman bedanya Mitsubishi itu kencang-kencang gitu. Kalau Suzuki itu bandelnya itu untuk memang off-road rata-rata, dan spare partnya Suzuki lebih tersedia, lebih banyak kalau bicara dibandingkan ya. Tapi kalau Mitsubishi sendiri juga sama, spare part ngampar juga selama dealer resmi Mitsubishi masih tersedia. Kita juga bisa beli spare partnya itu di bengkel umum ataupun kita belanja online, kemudian barang copotan ya juga banyak tersedia. Jadi saya rasa ini nyaman, fun to drive. Kemudian untuk bensinnya juga ya dalam kota sekitar liternya itu 7 sampai 8 km, untuk luar kota bisa 10 sampai 12 km. Pernah ragu saya ambil untuk Mitsubishi Grandis nih teman-teman, karena ada yang bilang boros nih gini-gini. Nah, saya berpikir kalaupun mobil ini dikatakan boros, ya lebih baik saya mobil MPV, ya kan? Boros tapi untuk keluarga kan gitu. Jadi pas saya beli ini ternyata tidak seperti yang digembur-gemburkan seperti itu gitu kan. Jadi memang kalau kita beli mobil MPV itu carilah yang fiturnya lengkap, nyaman dan bertenaga. Kenapa saya katakan bertenaga? Ya karena memang untuk jalan jauh, ya kan. Nah, untuk tanjakan seperti itu. Nah, memang ini sayangnya ini penggerak roda depan, tapi bukan berarti penggerak roda depan itu nggak kuat nanjak. Wah, ini kuat karena cc-nya diimbangi dengan cc besar gitu. Tapi kalau ini mobil penggerak belakang lebih sempurna, gitu kan. Kemudian juga pintunya kalau ini sliding door ya, power PSD ya, itu lebih elegan lagi nih gitu kan. Nah, kebetulan mobil ini dimodifnya bisa model elegan ya, station wagon gitu ya. Kemudian atau juga bisa model sangar. Nah, ini kebetulan ini saya stiker atau warping itu lebih ke arah tema sangar aja, serem aja gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi saya rekomen banget nih untuk teman-teman yang ingin ambil Grandis. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa Mitsubishi Grandis ini memang saya katakan nyaris sempurna lah, seperti itu. Jadi Mitsubishi Grandis memang itu diproduksi masuk ke Indonesia itu tahun 2005 ya. Nah, sampai 2008 itu varian yang tipe GLS, lebih kepada elegannya. Nah, kebetulan ini yang saya ambil GLS
yang 2008 yang udah facelift ya, yang dimana tanda-tandanya itu rem tangannya ada di kaki gitu bedanya gitu. Dan konsol boxnya modelnya juga lebih lebar, lebih berbeda. Nah kalau 2008 juga sampai dengan 2011 ya kalau nggak salah, itu varian yang GT yang memang peleknya lebih besar, pelek 17, kemudian juga fendernya lebih kayak cembung off-road begitu ya. Nah tapi kalau saya sih selera ya, saya kurang suka yang model tipe GT-nya, saya lebih kepada GLS-nya karena memang lebih ke arah elegan, tidak lebar seperti itu gitu kan. Itu selera sih. Tapi overall nyaman banget deh. Jadi bagi teman-teman yang ragu ya, saya sarankan tidak perlu khawatir, ini mobil memang nyaris sempurna dan enak banget deh. Apalagi komunitasnya juga banyak ya. Saya lihat dari MGI, Mitsubishi Grandis Indonesia, kemudian juga ada kayak MGC, Mitsubishi Grandis Community ya. Jadi banyak komunitasnya dan ini memang mobil hobi. Jadi kalau saya bawa jalan ini kelihatan kayak gagah, berwibawa gitu kan. Jadi buat mobil keluarga ayo, buat mobil gaya-gayaan sporty juga ayo gitu kan. Apalagi cc besar nih teman-teman gitu kan, kalau di jalan wah berasa seru lah, asik, merasa punya mobil yang beda dari yang lain. Dan memang Mitsubishi Grandis ini saya perhatikan memang ini rivalnya adalah Honda Odyssey gitu kan. Nah kalahnya ini dari Honda Odyssey ya, itu tentunya Honda Odyssey itu interiornya lebih bagus ya, timeless interiornya. Kemudian dia ada sunroofnya, itu aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk fungsional tentunya saya lebih memilih Grandis karena ground clearance itu lebih tinggi, jadi bisa melahap semua medan lah istilahnya gitu ya. Nah sementara Odyssey itu lebih ceper dan lebih kayak seperti sedan. Sementara kan kalau mobil keluarga kan muatan banyak kan ya, harusnya yang memang ground clearance-nya lebih tinggi ya. Jadi memang saya jadi ditujukan ke Mitsubishi Grandis teman-teman. Itu saja. Oh iya, pajaknya itu mungkin sekitar 2,5 sampai 3.500.000 tergantung pajak daerahnya nih teman-teman. Nah ini kebetulan saya ambil harganya tahun 2008 itu sekitar range-nya ya 90 sampai 110. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian video singkat saya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa isi kolom komentar. Nanti jangan lupa saksikan untuk part 2-nya mengenai kekurangan dan kelebihan dari Honda Mitsubishi Grandis. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. See you. Bye-bye.